kita buka Alkitab kita dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 29. Saya akan membacakan bagi kita semua. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tapi untuk membenarkan diri, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Saudara, ini adalah pembicaraan antara orang ahli Taurat dan juga Yesus Kristus. Orang Taurat, ahli Taurat itu adalah suatu gelar yang didapat dari pendidikan formal. Dia adalah seorang guru, tentu dia adalah orang yang bijaksana, yang mempelajari Alkitab atau Taurat Musa dengan baik, dengan teliti. Ya, dan tentu dia adalah orang yang juga yang terpandang di masyarakat. Kemudian dia mendekati Yesus untuk mencoba Yesus. Dan Yesus menunjukkan siapakah sesamaku manusia. Dia bertanya, "Siapakah sesamaku manusia?" Kemudian Yesus membuat perumpamaan, ya, ada seorang katanya turun dari Yerusalem ke Yeriko, kemudian di tengah jalan dia dirampok, ya, habis-habisan, dia dipukuli hampir setengah mati, artinya hampir dia dalam keadaan sekarat. Kemudian ada lewat orang Lewi, tetapi mengindahkannya, dia tidak peduli. Kemudian ada imam juga, tidak mengindahkan juga. Tetapi ada seorang Samaria yang baik hati, dia merawat orang itu, ya, melapnya, membersihkannya dengan minyak, ya, dan juga anggur, kemudian dinaikkan ke keledai, kemudian dibawa ke penginapan, kemudian dititipkan di sana dan diberi 2 dinar kepada pengusaha penginapan itu, dan dia berkata, "Tolong orang ini dirawat, nanti kalau seandainya kurang, saya akan kembali. Ketika saya kembali, saya akan uh, uh, membayarnya kembali kekurangannya." Saudara, selama beratus tahun, ya, orang-orang Yahudi mendapat atau orang Israel mendapat pengajaran, ya, "Kasihilah sesamamu." Kata sesama di sana yang dalam konsep orang Yahudi adalah orang yang mereka kenal, tetangga mereka, orang yang berhubungan dengan mungkin satu jawat atau sesama keluarga besar, ya, tetangga dan sebagainya. Jadi arti sesama dalam komunitas Yahudi adalah satu agama dan satu bangsa. Jadi ketika orang ini jatuh uh, orang ini di, di dibegal istilahnya zaman sekarang, dia keadaan mungkin sudah habis-habisan, pakaiannya pun sudah dilucuti, mukanya pun sudah nggak jelas. Maka ketika imam itu tadi lewat dan orang Lewi itu lewat, mereka tidak ada tanda-tanda bahwa ini adalah orang Yahudi, sehingga mereka ragu-ragu untuk menolong. Bahkan karena ajaran mereka itu tidak ada kewajiban untuk menolong yang sekarat kalau bukan satu bangsa atau satu agama. Karena tidak ada identitas orang tadi, sehingga mereka mengindahkannya. Kita kembali bertanya, siapakah sebenarnya imam dan orang Lewi tadi? Apakah yang timbul dalam pikiran kita tentang kedua orang ini? Dua orang ini adalah yang bekerja di bait Allah, ya. Tetapi mengapa mereka tidak peduli terhadap orang yang
sekarat tadi. Apakah memang standar daripada orang Lewi dan imam di Israel atau di Yerusalem pada waktu itu keadaannya tidak baik, moralnya jelek, etikanya tidak ada, ya. Saya kira lewat pembahasan kita tadi, karena pengajaran yang mereka terima bahwa sesama mereka adalah harus satu bangsa dan satu suku dan satu agama, itulah yang menyebabkan orang ini berlaku seperti itu. Karena tidak ada tanda-tanda atau suatu tanda yang menunjukkan bahwa orang ini adalah orang Yahudi, sehingga mereka tidak peduli. Dan pengajaran itu telah menyesatkan bangsa ini beratus-ratus tahun. Itulah dampak dari pengajaran yang tidak benar, pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Saudara, kita tahu bahwa Taurat Musa ini terdiri dari 613, tetapi oleh para ahli Taurat ditambah-tambah sampai 1000 lebih. Ya. Dan tambahannya itu banyak yang tidak benar dan menyesatkan. Itu sebabnya ketika Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, mereka berusaha membunuh Yesus karena di dalam tafsiran mereka yang mereka tambahkan, siapa yang menentang hari Sabat harus mati, dan itu juga tertulis dalam kitab Sanhedrin mereka. Saudara, benarkah Alkitab berkata bahwa sesama itu adalah satu suku atau satu bangsa atau satu agama atau tetangga kita? Alkitab dengan jelas di dalam Keluaran 23 ayat 4 sampai 5 dikatakan, apabila engkau mendapati lebu jantan musuhmu atau keledai jantan musuhmu berkeliaran, segeralah engkau mengembalikannya kepada pemiliknya. Kemudian apabila engkau melihat keledai musuhmu roboh karena terlalu banyak bebannya, engkau harus cepat-cepat, ya, membongkar beban daripada keledai tersebut sehingga keledai itu terlepas dari kesakitan. Jadi Alkitab tidak pernah mengajarkan untuk kita memusuhi musuh kita. Dan itulah yang diajarkan Yesus di dalam Lukas 6 sebelum Yesus ketemu dengan ahli Taurat. Ya, Yesus melakukan pengajaran yang revolusioner, ya, dengan mengatakan, engkau sudah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia, bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, ya, kasihilah musuhmu dan berdoalah kepada orang-orang yang menganiaya kamu. Bahkan kita disuruh untuk meminta berkat. Pengajaran ini telah menyebabkan suatu perubahan sosial, perubahan pandangan, ya, di kalangan orang Yahudi, sehingga para ahli-ahli Taurat berusaha menekan Yesus dan berusaha membunuh Yesus. Saudara, dari pengajaran ini kita belajar, ya, bagaimana kasih daripada orang Samaria yang dianggap oleh orang Israel adalah orang-orang yang najis, ya, tetapi memiliki kasih yang luar biasa, kasih yang berkorban. Kita tahu dia membersihkan luka-luka itu dengan menggunakan minyak dan juga anggur. Minyak dan anggur itu adalah hal yang penting di dalam perjalanan. Dia berani mengorbankan sesuatu yang sangat penting. Itu seperti minyak, ya, apa namanya, bahan bakar, ya, dalam suatu perjalanan. Dia berani berkorban untuk itu. Kemudian bukan hanya itu, dia menaikkan orang itu ke keledai, dan sementara pedagang tadi orang Samaria itu berjalan kaki menuntun orang tersebut sampai ke penginapan.
Sampai di sana tidak hanya itu saja, ya, dia menitipkan uang kepada yang punya penginapan dan berkata, rawatlah orang ini, apabila nanti kurang saya akan kembali. Saudaraku yang terkasih, dari peristiwa ini apa yang bisa kita pelajari? Ya, yang pertama adalah pengajaran yang sesat akan sangat membahayakan, bisa menyesatkan satu bangsa. Dan yang kedua adalah kita bicara teologianya di sini adalah bahwa Yesus datang ke dunia ini, kasih itu berkorban. Ya, dia rela mati untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Begitu juga dengan orang Samaria tadi. Dia adalah orang yang berkorban. Ya, berkorban harta, berkorban uh, uh, apa namanya, minyak dan sebagainya yang sangat penting. Bahkan dia harus berlelah-lelah berjalan kaki sampai ke penginapan. Dan ini menunjukkan bahwa Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menunjukkan kasih-Nya. Sesama kita bukanlah tetangga kita, orang yang kita kenal, tetapi setiap orang yang ada di dunia ini adalah sesama kita. Ya. Jadi lewat firman Tuhan ini kita mau belajar untuk sungguh-sungguh lagi di dalam pengajaran kita. Kita sekarang dikepung oleh ajaran-ajaran sesat. Baik itu pengajaran yang daripada filsafat-filsafat dunia ini, ya, ada sekularisme, ada materialisme, ya, ada humanisme dan sebagainya yang sangat menyesatkan. Tetapi dari dalam gereja juga banyak ajaran-ajaran sesat seperti saksi Yehova, kelompok Yahweh, Mormon, Oneness, ya. Kita tahu ada Dr. ES, ada Dr. YT, kemudian ada juga Hendrik Tan eh, yang ngomongnya asal ngaur sendiri, ya, yang sangat menyesatkan. Bahkan mereka meragukan Alkitab. Baru-baru ini saya melihat ada suatu pendeta dokter, seorang dokter, ya, dia mengatakan bahwa Alkitab yang kita baca ini tidak bisa dipercaya karena ada 6.000 kata yang tidak bisa diterjemahkan. Memang benar ada 6.000 karena di Alkitab kita ini ada banyak kitab-kitab puisi, ya, syair seperti Mazmur, Amsal, Pengkhotbah. Karena kata-kata itu kan tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain secara benar. Jadi kesalahan itu bukan kesalahan yang fatal. Misalnya baik, mungkin kata-kata yang lain baik sekali. Tetapi orang-orang ini berusaha meragukan Alkitab yang sekarang ada. Jadi kita harus bisa meneriakkan kebenaran di tengah-tengah kepungan ajaran-ajaran palsu yang ada. Yang kedua adalah kita harus memiliki kasih seperti Kristus, kasih yang berkorban, seperti yang diceritakan oleh Tuhan Yesus tentang orang Samaria tadi. Itulah teologi daripada arti siapakah sesamaku manusia. Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dan kasih itu tidak memandang suku, bangsa, dan bahasa. Setiap orang harus kita kasihi. Amin.